سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, tanpa terasa bulan Syawal sudah lewat. Hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Satu mat lagi bulan Dzulhijjah. Ada perasaan waktu. Beruntung yang berada di bulan Ramadan, kemudian sangat beruntung lagi yang sudah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Rasulullah, fadilahnya sama dengan puasa setahunan penuh. Tapi Syawal sudah lewat. Nah, pada tagawi apa boleh buat? Mudahan panjang umur. Tahun deui niatakan selain Ramadan kita puasa Syawal. Puasa ini fadilahnya luar biasa. Baik itu puasa wajib di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah. Apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna rabbakum yaqulu, ujar Rasulullah, Rabbmu berfirman, hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyrati amsalihha ila 700 di'fin. Segala amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu diganjar oleh Allah, diberi oleh Allah pahalanya 10 kali lipat kebaikan itu. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat pahalanya. Sekali melangkah menuju majlis taklim pengajian ini 10 kali lipat pahalanya. Sekali kita membaca subhanallah 10 kali lipat pahalanya.
100 rupiah bersedekah 10 kali lipat pahalanya. Jadi semua amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah mengganjarnya minimal paling sedikit 10 kali lipat. Satu huruf membaca Al-Quran 10 kali lipat pahala kebaikan. Bahkan ila sab'imi'ati di'fin, bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Jadi sekali kebaikan itu tergantung keikhlasannya, tergantung ma'rifatnya, dari 10 pahalanya sampai 700 kali lipat. Baik itu sedekahnya, amal apa saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah lebih lagi melipat gandakan pahala berlipat-lipat dalam segala macam kebaikan. Maka itu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, di sana ada balasan pahala dari Allah. Dan Allah itu Maha Adil. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar debu, Allah balas. Makanya niat. Barang siapa yang berniat ingin melakukan satu kebaikan, lalu digawinya kebaikan itu, maka dapat pahala 10 sampai 700, bahkan berlipat. Niat kebaikan, lalu karena ada ujur apa, ada gawi, pada niat sudah, bukan dari hendak, maka diberi pahala 1. Niat baik dapat pahala 1 kebaikan. Makanya banyak yang berniat baik aja. Nah, orang yang berniat kejahatan, hendak berniat menggawi kejahatannya, diganjar dengan sebesar ganjaran gawian maksiatnya 1 ganjaran aja, 1 ganjaran kemurkaan Allah. Tapi bila kata gawi, hendak berniat gawi kada jadi, maka kada dinilai pahala, kada diberi ganjaran dosa oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Makanya banyak berniat berbuat baik. Jadi semua amal kebaikan apapun dinilai ganjaran pahala oleh Allah. Selanjutnya, wasaumu li wa ana ajzi bihi. Tapi ujar Allah, khusus untuk puasa, baik itu puasa fardu Ramadan atau puasa sunat, itu hanya untukku. Puasa itu hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Artinya kada ada nilainya, kada kawa diganjar dengan 700 kali lipat. Kada ada nilainya. Orang yang berpuasa itu enggak ada nilainya. Ganjarannya, pahalanya ini dapat aku, ya Allah. Ini lawan aku, ya Allah. Allahu Akbar. Surga masih biasa. Harun ar-Rasyid mengumumkan kepada seluruh rakyatnya yang ada di istana, hai hulu balang, hai tentara, hai rakyatku yang ada di istana, apa saja yang ada di istana ini boleh kalian ambil. Apa ada rakyat berabut, ada mengambil pedang emas, mengambil kursi emas, mengambil duit, mengambil macam-macam, ada keris, empukan ring, tapi tidak ada jalan untuk empukan ring, atau dia keris ini, macam-macam. Semua berebut. Raja menyaksikan dengan tenang di atas singgasana. Tiba-tiba ada seorang gadis, wanita solehah, Siti Zubaidah, naik ke singgasana, langsung menarik lengan baju Raja Harun ar-Rasyid. Menarik. Ujar Raja, ada apa ini, hai Zubaidah? Kau tarik lengan bajuku, ada apa? Kan ujar dia, apa yang ada di istana, ambil aja. Ujar dia, ambil, aku tidak ada.
ulun karena perlu duitnya, ulun kurangnya aja. Artinya kalau dapat kurangnya berkaan dapat. Nah inilah orang yang puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah, ini dapat ganjaran dan tidak ada taraf bandingnya. Ganjarannya apa? Hanya aku yang membalas saja Allah Ta'ala. Wasawmu junnatun minan nar. Dan orang yang berpuasa itu bentengnya dari api neraka. Allah benteng orang yang berpuasa itu dari siksa api neraka. Bahkan walakabus famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa itu pasti ada perubahan karena puasa. Tapi di hadrat Allah itu lebih wangi daripada wangian surgawi Allah SWT. Wa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa sha'imun faliyaqul inni shaimun. Bila ada orang jahil yang datang kepada orang yang puasa, hendak mengajak bertumpur, mengajak berdebat, hendak mengajak berhujah, hendak mengajak macam-macam, membangkitkan emosi, tahan. Aku sedang puasa, jangan dilawani. Walis-shaimi farhatani, farhatul hina yuftiru wa farhatul hina yalqa rabbah. Bagi orang yang puasa itu dapat dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Ini diantara dalil fadilah keutamaan orang yang berpuasa. Nah, bulan Syawal sudah lewat. Tinggal ada lagi puasa yang sangat dianjurkan, yaitu 9 Zulhijjah, atau ketika orang-orang haji wukuf di padang Arafah. Kita yang tidak berhaji disunahkan puasa yang namanya puasa Arafah. Dan Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna siyama yaumil arafah yukaffiru dzunuba sanatain, sanatan madiyatan wa sanatan atiyatan. Sesungguhnya puasa di hari Arafah, sehari puasa di Arafah, menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Makanya nanti tiba hari Arafah, jangan tinggalkan puasa sunat Arafah, hari ke-9. Menurut apa? Menurut kalender di Hijriah di Indonesia ini apabila tanggal 9-nya mungkin beda dengan yang Allah alam. Tapi kita niatnya wukuf di padang Arafah. Niat orang wukuf di padang Arafah 9 Zulhijjah. Nah, Syawal sudah lewat. Puasa Syawal itu kan fadilahnya sama puasa setahunan. Apakah ada lagi puasa yang lain yang menempati pahala setahunan selain Syawal? Dan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma salasata ayyamin min kulli syahrin faqad shama dahra kullahu. Rawahu Imam At-Tirmidzi
wa Ahmad. Ujar Rasulullah, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka sama halnya ia berpuasa setahun penuh. Jadi setiap bulan 3 hari. Tapi bulannya bulan Muharram, Safar, kan Januari, Februari lain lah. Ini bulan-bulan Hijriah. Ujar Rasulullah, idza sumta min syahri salasan fasum salasa asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata. Jadi bila puasa setiap bulan tadi, apabila tanggalnya adalah tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ini 3 hari itu 13, 14, 15 bulan Hijriah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Imam At-Tabrani, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u shauma ayyamil bait fi safari wala hadarin. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ini puasa yaumul bait, puasa putih, hari putih yang 13, 14, 15. Bahkan beliau dalam perjalanan pun, dalam musafir pun, Rasulullah nggak pernah meninggal ini puasa. Yaitu puasa hari ke-13, 14, 15. Nah, fadilahnya, jadi kalau boleh kita lihat, kenapa disebut setiap bulan puasa 3 hari, 13, 14, 15 yaumul bait, ini pekerjaan Rasulullah, maka mendapatkan fadilah sama puasa setahunan. Karena tadi disebutkan bahwa setiap amal kebaikan diganjar sampai 10 kali lipat. Jadi kalau 3 hari berarti 3 kali 10 berapa? 30, sama sebulanan fadilah. Nah, 12 bulan 30 kali 12 berapa? Ini jadi sama dengan setahunan pahalanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi masih ada. Jangan kecewa, biar umat aku ketinggalan nih puasa setahunan nih. Nah, masih ada puasa yang baik, yaitu puasa 13, 14, 15. Wah, aku sudah puasa dulu ya, Syawal. Kada apa dia bertambah pula pahalanya berlipat-lipat. Jangan pindah ke malam. Dasar kita juga. Apalagi pahala puasa luar biasa. Ada babur rayyan, pintu khusus untuk orang ahli puasa, masuk di babur rayyan. Dan pahalanya puasa, kada ada tolongnya, ganjarannya Allah. Kemudian Rasulullah tidak pernah meninggal puasa pada hari Kamis dan hari Senin. Inna yawmal isnain wal khamis yaghfirullah fihima likulli muslimin. Jadi orang yang puasa hari Senin, hari Kamis, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Illa mutahajiraini yaqulu da'huma hatta yastaliha. Kecuali orang yang bertengkar, orang yang berkelahi satu dengan yang lain, kada berbaikan, nah dia punya Allah.
kecuali sampainya berkebaikan. Kenapa Nabi senang puasa hari Senin dan Kamis? Karena segala amal ibadah diangkat ke hadrat Allah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Dan pada hari Senin, ya Nabi, aku syukur kepada Allah, aku dilahirkan oleh Allah ke dunia. Maka itu, ayo para jamaah, mumpung kita masih ada diberi umur, jangan tinggalkan puasa. Nanti juga Muharram ada puasa, Tasu'a 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Kenapa puasa Muharram tadi? Apa fadilahnya? Shaumu yauma Asyura wa yaumun kanatil anbiya yasumuhu nahu fasumuhu. Puasa 10 Muharram itu puasanya para nabi-nabi. Maka itu ayo puasa kita ya Rasulullah. Jadi manfaatkan. Dan puasa ini Pak Ayu sehat, nyaman. Bukti apa ya? Nah, tidak parut, tidak kambuh, awak tidak membesar sedikit puasa. Jadi ada penelitian. Kita ini sekarang ini makanan penuh dengan banyak pengawet. Ada Allah. Jangan kalian sangka apel-apel yang utuh itu ada pesidanya mau disuntik supaya awet-awet. Nah, pengawet itu kalau kita makan jadi racun di tubuh kita. Minyak belak lama, kolesterol, macam-macam. Nah, ini tidak boleh dikeluarkan dengan apapun. Makan mie, super mie goreng, apalagi kapan-kapan pakai di tilap itu kan formalin tuh. Makanya kalau hendak memang nyaman ya. Tapi gak ingat ya, sudah Tuhan ini ingat. Nah, makan gorengan, minyaknya diwaspadai. Ternyata ini kan ada jalan keluarnya, kan ada. Akhirnya orang dia bisa awak tapi ada penyakitan, asalnya nyaman, kali nyaman, itu dan kan ada cara berkeluarnya, kan ada. Sehingga orang baru mencari penemuan bagaimana cara mengatasi ini. Terus semua dengan bahan-bahan pengawet, tubuh ini penuh dengan bahan-bahan pengawet, pewarna, formalin dan macam-macam. Teliti, ternyata ada di tubuh ini yang mampu menghancurkan, menghilangkan toksin, penyakit-penyakit yang dalam tubuh ini. Dengan apa? Tubuh itu setiap bulan harus dilapari. Harus gak boleh makan minum. Ditahan makan minum 8 hari. Setiap bulannya 8 hari. Setiap tahunnya 30 hari. Sehingga orang baru menemukan ini bahwa inilah obat yang tercanggih sehingga tubuh ini bisa melawan penyakit-penyakit, kuman-kuman dan segala macam hal-hal yang masuk barang-barang pengawet di tubuh ini akan dihancurinya, dikalahkannya dengan apa? Dengan 8 hari kada makan setiap bulan. Ternyata apa diteliti? Ada Senin dan Kamis, seminggu 2 kali. Seminggu sebulan 4 minggu, berarti berapa? 8 hari. Inilah sunnahnya Rasulullah. Sebulanan puasa, bulan Ramadan, sumu tasihhu, puasa engkau sehat ya Rasulullah. Nyaman ya. Permulaan dengan asabara, coba aja. Nikmat. Makanya kalau orang mau dioperasi, apa syaratnya? Puasa. Kalau mau lihat darahnya asli keadaannya, apa? Puasa. Ulat bulu mejanya puasa berubah jadi kuku-kuku. Dahsyat. Puasa ini dahsyat.
Ayo niatkan kita puasa. Kecuali kan musafir barangkali. Ini ingat kan? Nih, besok Senin, Kamis, kawat. Tunda kawat ya semampunya aja. Tapi lihat bagi ibu-ibu yang mungkin di bulan Ramadannya ada tertinggal, wajib membayar kokoannya. Jangan sampai qada'at itu melewati Ramadan akan datang ada keturunan dosanya. Ini game poker namanya. Bila ini tertinggal ya puasa nih Ramadan tadi ada tak bayar sampai Ramadan berikutnya ada tak bayar dia tuh game poker sudah gitu. Makanya bayar tahun ini juga, jangan tahun berikutnya jangan. Nah, ujar Rasulullah, andaikan umatku itu mengetahui tentang keutamaan Ramadan, mereka menginginkan Ramadan itu berjalan setahunan penuh. Kan orang yang puasa itu amal ibadahnya dilipat gandakan, tidurnya sama, ibadah diamnya sama dengan tasbih. Bahkan orang Ramadan menemukan Lailatul Qadar. Luar biasa. Andaikan umatku mengetahui rahasia Ramadan, dia jadikan Ramadan setahunan penuh. Apa isyaratnya? Isyaratnya andaikan umat ini tahu rahasia apa itu puasa, maka puasa itu bagi umat Rasulullah berjalan sepanjang masa, bukan setahunan sampai akhir hayatnya siang malam puasa. Nah, puasa yang mana? Puasa ada 3. Ada puasa syariat, ada puasa tarikat, ada puasa hakikat. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Syekhna Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, dalam kitab beliau Sirrul Asrar, beliau menjelaskan tentang rahasia puasa. Nah, kita akan membahas puasa ini hari ini. Shaumus syari'ati ayyumsika anil ma'kulati wal mashrubati wa anil wiqa'i bin nahar. Puasa syariat, puasa umum. Puasa kebanyakan orang itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri di siang hari, baik di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah, sama aja. Kalau Ramadan kita menahan laki bini ada, di setiap puasa siang harinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan nggak boleh kumpul suami istri di siang hari di bulan Ramadan atau di mana dia puasa sampai tenggelam matahari waktu berbuka. Ini namanya puasa orang bertaat, puasa awam, puasa orang syariat, puasa umum. Wa amma shaumut tariqati bahwa an yumsika jami'a a'da'ihi anil muharramati wal manahi wal zamaimi misal udbi wal kibri wal bukli wa ghairihi zahiran wa batinan laylan wa naharan wa kulluha yubtilu shaumut tariqah. Yang kedua, puasa tarikat. Jadi puasa tarikat itu, kalau kita di bulan Ramadan, selain menahan makan minum, berkumpul suami istri di siang hari Ramadan, kemudian ditambah lagi menahan seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan yang diharamkan.
perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang tercela. Dan dari sifat-sifat yang tercela, menahan anggota tubuh. Jadi pasal imsak, menahan anggota tubuhnya dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Mana? Itu puasa tarekat. Menahan mata dari melihat yang dimurkai Allah, yang diharamkan oleh Allah untuk melihatnya. Dia tahan matanya, nggak mau lihat yang diharamkan oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Yang sekarang maksiat mata ini merajalela. Dahsyat dengan kecanggihan zaman saat ini. Maksiat itu ada di hadapan mata kita. Tinggal memicik HP, lihat, ya sudah. Apakah itu tidak dosa? Dosa. Nah, bila kita lihat itu batal puasa tarekatnya. Jadi puasa tarekat itu adalah menahan mata, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Menjaga matanya daripada hal yang diharamkan oleh Allah. Beda melihat lawan talihat. Amun talihat dalam sini saja. Talihat. Tapi stop dulu, sudah. Jangan talihat, mikir lagi itu lain pula. Menahan telinga untuk tidak mendengar perkataan gibah dan fitnah dan namimah. Menahan telinga daripada mendengar hal-hal yang maksiat, yang dimurkai Allah, kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat yang tidak bagus, kalimat-kalimat yang berbau tidak porno dan segala macam. Dijaganya telinganya. Jangan nguping, aku urusan orang lain. Jangan. Orang nak dia tahu urusan orang lain, menelinga tentang aib orang, karena hari kiamat telinganya disiram dengan timah yang merah paus. Timah nama didih. Jadi jangan terjun pada dengar bercari-cari tentang keaiban, kekurangan orang. Tapi orang polisi dan pelancasannya wajib bagi polisi itu mencari di mana malingnya, di mana sabuknya, di mana ini wajib templar itu untuk membasmi kemaksiatan ini polisi. Tapi pulang kesannya lah itu lain ukuran. Ini kita jangan mencari-cari aib celah tetangga kita, sibuklah kita dengan diri kita sendiri. Puasa. Menahan mulut daripada ghibah, fitnah, namimah, dan perkataan yang kotor yang dimurkai oleh Allah. Jadi betapa banyak orang bahari menyatakan tabarusuk batis kala dicabut, tabarusuk pamaniran pada kau dicabut. Orang banyak menyesal dengan banyak ngomong. Waspadalah mulutmu neraka. Tadi ingat bagus kan lah. Makanya orang bahari banyak berpikir, pakir qabla an ta'kul. Pikirkan apa pada manfaat kada, mudarat kada, banyak penyesalannya, lebih baik diam. Maka ujian tadi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata baik atau diam. Diam itu emas. Tapi berkata yang bermanfaat, berkata yang berfaedah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, itu permata. Banyak diam ya. Kalau tidak memberi faedah, tapi hati berpikir, jaga mulut, hati-hati. Sebab ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Apa yang diucapkan di mulut ini maka dicatat oleh malaikat. Makanya keluarkan yang bagus-bagus zikir, jadikan untuk mau berzikir, bertasbih, jadikan telinga mendengar nasihat, muka mata melihat kebesaran Allah, membaca Al-Quran, bangun tengah malam jaga.
qiyamul lail. Jadikan kaki ini melangkah ke tempat ketaatan, jangan ke tempat maksiat. Walaupun kita supir kah, nyopir truk kah, nyopir apakah, tidak rame, lama di dalam kurang berjualan macam-macam. Ayo jangan disinggahi, itu lain pulang tuh bisa sebutin kopi itu bisa 100.000. Ayo cari yang lain aja. Puasa. Nah, ini puasa menahan anggota tubuh daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga tangan, jangan mengambil hak orang, jangan menzalimi orang, menahani anggota tubuhnya daripada maksiat, dan menjaga hatinya daripada maksiat batin. Jadi maksiat ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Mana maksiat batin di antaranya? Ada penyakit yang namanya ujub. Ujub itu rasa bangga diri. Rasa diri ini lebih baik dari orang lain. Umpamanya kita setiap malam sholat tahajud sampai 300 rakaat. Maka oleh hikmah 300. Tarabi'ah al-adawiyah itu pakai dua sehari semalaman 1000 rakaat sholat sunat sittin. Dan 300 itu alhamdulillah bagi jamaah-jamaah kita yang amaliyah Ramadan itu tegawi itu 300 rakaat itu sebenarnya. Ada sekadar untuk satu kata 300. Umpamanya 100 rakaat sembahyang sunat atau 300. Rasanya di kampung nih. Aku haja nangka ini tegawi dan ini namanya guringan berataan. Aku jual sakungan waliknya di kampung nih. Ada perasaan lebih baik dari orang lain, lebih alim dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih suci, lebih barasih dari orang lain. Menganggap orang itu remeh. Ini yang paling bagus, ini yang paling suci, ini yang paling baik. Ini ujub namanya, penyakit hati. Ini membakar amal, tak bakar tahajud. Undangan sholat hajat keberangkatan haji ulun yang ketiga. Undangan sholat hajat keberangkatan haji ulun yang ketiga. Habis pahalanya, bangga bahwa aku sudah 3 kali loh naik haji loh. Nah, tuh ada rasa bangga. Ini penyakit batin. Lepaskan ini, kita ini gak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billah. Sombong, ini penyakit batin. Sombong itu menantang kebenaran, gak menerima kebenaran, rasa lebih baik dari orang lain, menganggap remeh orang. Ria, ini penyakit hati beratang nih. Kita sholat lima waktu di masjid kah, dilanggar kah, atau bacaan salawatan kah, atau pikiran kah, atau apa saja. Tapi niat di hati ini dilihat orang, akan kebaikan kita, akan amal kita, agar orang memuji, agar orang menyanjung. Nah, ini namanya ria. Ini penyakit batin. Nah, orang yang puasa tarekat ini dihilangkannya sifat ini. Nang ujub dilepasnya, ditahaninya. Nang ria dihilangkannya, nang sombong dihilangkannya, nang bakhil apa bakhil, pelit, pemalang, jadi pemurah. Nang iri dengki nih, jadi hati barat apa tadi? Dan Nabi iyakum wal hasadah, innal hasadah yakum hasanati kama ta'kulun nar faqaba. Hati-hati kamu dengan penyakit iri dengki. Penyakit iri dengki itu membakar amal kebaikanmu kayak api membakar kayu. Sholat saban malam, siang puasa, tasbih, zikir, haji, umrah setiap bulan, gampang. Tapi di hatinya ada penyakit iri dengki. Apa iri dengki? Iri dengki itu rumusnya ada 2.
S M S. S senang, M melihat, S orang lain susah. Jadi bila tetangganya susah, garing, bapaknya kita bangkrut, nah tetangganya menjadi alhamdulillah, mampus loh, alhamdulillah loh akuinya. Nah, itu leadership itu. Senang hatinya melihat orang yang dibencinya itu, yang dirinya itu jatuh, menderita, sengsara, kasukaan, gagal hidupnya. Betapa dadainya ini iri dan kini. Sebaliknya SNS yang kedua susah, N melihat, S orang lain senang. Tapi mereka tetangganya itu berhasil, sukses, kalau betul pulang 2 buah. Itu kalau pulang begini 3 pulang. Rukun pulang bagi 3, wah sakit hatinya, sakit koma. Nah kayak baru kok bidawang. Melihat orang lain nyaman, orang lain berhasil, orang lain mendapat kemuliaan, dapat rezeki yang berlimpah, sarit yang luar di hati. Ini urusan hati. Melihat tetangga di sebelah pina mancung sedikit bidon tidak tabungas, koma, mantan bungasnya lah. Nah, ini perlu kita jaga nih hati kita nih, hati ini iri, dengki, ditahani, dikendalikan. Hubud dunia, cinta pada dunia yang berlebih-lebihan, pamer dan kekayaan, pamer dengan hartanya, namimah, gibah, dan sekalinya. Nah, sifat-sifat tercela ini bagi orang puasa tarekat dihilangkannya, dilepaskannya. Nah, puasa orang tarekat itu siang dan malam, sepanjang masa, sepanjang umurnya, hadis yang putusan. Bila kau menahani tadi dari sifat yang diharamkan oleh Allah dan sifat hati yang dimurkai oleh Allah, maka namanya puasa tarekat. Bila terlanggar, ada ujubnya, batal puasa tarekatnya. Ada sombongnya, batal puasa tarekatnya. Maka segeralah dia bertobat minta ampun kepada Allah. Qasaumus syariah muakkadun, wasaumut tariqah muayyadun bi jamil umrihi. Puasa syariat ada waktunya di siang hari. Puasa tarekat sepanjang masa sampai akhir hayatnya. Siang malam puasa terus. Walaupun tidak makan di malam harinya, walaupun siangnya berbuka juga, nah kata Ramadan bolah, tapi tarekat ini puasa siang malam. Inilah puasa, namanya puasa tarekat, mengendalikan anggota tubuhnya dari maksiat, mengendalikan sifat tercela yang ada di dalam hati sanu bersifat maksiat batin. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal atas. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain hanya lapar dan dahaga. Banyak orang puasa di Ramadan tapi yang didapatnya lapar dahaga. Kenapa? Karena tidak menjaga matanya dari maksiat, menjaga mulutnya masih menyambati orang, tadinya karena kada kakaruan, gawian yang maksiat. Ini orangnya puasa, kada makan, kada minum, kada kumpul sama istri sehari, tapi tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala apa-apa, sama kada berpuasa, tidak dapat pahala. Tapi walaupun demikian, menurut fikih tidak membatalkan puasanya, tetap puasanya, cuma kada dapat apa-apa di hadapan Allah.
Nah, inilah puasa orang awam, puasa secara syari. Walidzalika qila kam min sha'imin muftirun wa kam min muftirin sha'imun. Betapa banyak orang yang puasa tapi berbuka, batal puasanya. Kenapa? Batal pahala puasanya. Kenapa? Dia puasa tapi anggota tubuhnya tetap dalam maksiat. Dia puasa tapi hatinya buruk sangka kepada orang lain. Ini tanda pahala. Betapa banyak orang yang terlihat, maaf, bukan berarti kan puasa Ramadan tetap puasanya, tapi kami hari-hari yang kayak hari Ahad, ini ada puasa terlihat makan minum biasa saja di luar Ramadan. Tapi ini puasa, kenapa? Puasa tarik tarikan. Ayyam siku aqda'ahu anil madahi wa iyadha innasi bil jawarih, karena ia menjaga anggota tubuhnya daripada perbuatan terlarang dan menyakiti orang lain dengan anggota tubuhnya. Menjaga jangan sampai orang sakit hati dengan kata-katanya, dengan tindakannya, dengan perbuatannya. Jadi artinya puasa menurut tarikat. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna shauma li wa ana ajzi bihi. Itulah makna puasa untukku dan aku yang membalasnya. Puasa yang mana? Puasa selain puasa syariat ditambahnya dengan puasa tarikat. Wa qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi yasiru lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda ru'yati jamali. Inilah isyarat Rasulullah dalam hadis qudsi, ujar Allah Ta'ala, bagi orang yang berpuasa itu, ujar Allah, dapat dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika melihat keindahan Allah. Wa qala ahlus syariah al-muradu min al-iftar aqlu 'inda ghurubi syamsi wa min ru'yatu hilali yaumal 'id. Bagi orang syariat, bagi puasa syariat, bagi orang awam, nang kegembiraan yang diberikan tadi itu gembira ketika akan berbuka waktu hendak tenggelam matahari. Oh, lihat aja. Orang awam tuh bilang hendak tinggal, sukanya ini, gembiranya ini, bahagia. Pacar berbuka, sudah pikiran tuh nah, itu anak luka macam-macam. Tiba bapak uyu ubah cacapan asam mangga nak anom tuh nah. Kemudian titik bapak titik amuntai nyaman pulang tiwak pipi pulang ada macam-macam siapa macam-macam, ada bingkat kantang, ada bingkat tiwada, ada bingkat nangka, ada bingkat tapai, ada bingkalungan juga. Siap toh. Minuman pula macam es nyor, es soda. Oh, akhirnya tuh kata orang juga sembahyang tuh sakit parut. Inilah puasa orang awam, gembiranya ketika akan berbuka. Yang kedua, bagi orang syariat, gembiranya ketika melihat keindahan tuh, melihat indahnya bulan Syawal, hilal muncul masuk 1
Syawal, hari raya Idul Fitri. Ini kegembiraan bagi orang yang puasa syariat. Wa qala ahlut tariqah al-iftaru 'inda dukhulil jannah bil aqli mimma fiha minan na'im. Razaqallahu wa iyyakum min tilkan ni'am, amin ya Allah. Tapi bagi orang tarekat nih, nang gua kelega deh, kemudian ketika berbuka yang mana? Bagi orang ahli tarekat, berbuka di sini adalah inda dukhulil jannah, ketika inya sudah masuk surga. Lalu di dalam surga, hum wa azwajuhum fil zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salam qaulan mir rabbir rahim. Kegembiraan ketika inya sudah masuk surga. Allah hadiahkan makanan segala macam kenikmatan yang kadang tara bandingnya, kelezatan yang luar biasa, dan kadang lagi berpuasaan makan minum sepuas-puasnya, tapi tidak sakit perut, tidak ada ke toilet lagi, sepuas-puasnya berbuka berkumpul suami istri sepuas-puasnya, lezat yang kadang tara bandingnya. Mana kegembiraan ketika berbuka di sini? Karena Allah hadiahkan bagi orang yang puasa tarekat tadi adalah masuk surga dan berbuka di dalam surganya Allah. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita masuk dalam demikian. Wal muradu bi ru'yati Allahu Akbar. Ya ru'yatullah ta'ala yaumal qiyamah binadari sirril mu'ayyanah. Dan kegembiraan yang kedua ketika ru'yah, melihat apa di sini adalah menurut orang tarekat melihat wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, dengan sir yang nyata, dengan puncak kelezatan yang kedua. Orang beriman, orang yang puasa tarekat tadi, hari kiamat dibukakan hijab oleh Allah untuk memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah mereka berseri-seri, gembira, bahagia, senang. Kenapa? Memandang wajah Allah. Tidak ada kenikmatan, kelezatan. Setelah Allah bukakan segala macam kenikmatan bidadari, segala macamnya, Allah buka hijab dari Allah. Semua hamba Allah tersungkur di hadrat Allah. Ya Allah, hambaku kembali ke dalam surga. Temui bidadari. Apa jawab hamba-hamba Allah waktu itu? Ya Rabb, setelah kami menatap keindahan wajahmu ya Allah, kada tertarik lagi kami lewat surga dan bidadari. Engkaulah puncak kenikmatan, engkaulah puncak kelezatan ya Allah. Jadi lezat dan ada tertariknya adalah memandang wajah Allah. Makanya ujar Rabi'ah dan Adawiyah seorang sufiah wanita, ya Rabb, apa artinya di surga ulun kalau kada memandang wajah pian? Ulun lebih baik pian anda di neraka yang paling bawah, asal pian izinkan memandang keindahan wajahmu ya Allah. Puncak kelezatan, puncak kenikmatan memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi. Inilah dua hadiah yang Allah berikan kepada orang yang puasa tarekat. Nah selanjutnya, apa itu puasa hakikat? Karena waktu sudah hendak ada, kita sambung pada pengajian berikutnya tentang apa itu puasa hakikat, puasa syariat asli. Ini anunya, puasa tarekat, ini rahasianya. Paling kada ayo kita sekarang puasa tarekat kita ya siang malam puasa, artinya malam siang ya menahan anggota tubuh dari maksiat, menahan anggota batin itu daripada maksiat batin, memperbanyak istighfar, tobat kepada Allah. Nanti kita akan sambung lebih memperdalam lagi apa itu yang namanya puasa hakikat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung